Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patah kita ucapkan di pagi hari ini selain puja serta puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sehingga kita bisa kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, alhamdulillah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali ibadah yang lainnya, di antaranya yakni menuntut ilmu syar'i. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali di hari ini Sabtu kami menemani Anda kembali dalam program kajian rutin seputar tentang hukum-hukum wanita, merujuk salah satu kitab yang disusun oleh Syekh Fauzan hafizahullahu taala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih ditemani oleh guru kita Ustaz Abu Abdillah Syaraf Fatwa LC hafizahullahu taala yang nanti lebih kurang selama 60 menit ke depan akan menemani kita di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti biasa insyaallah taala kami akan mengundang Anda dan memberikan kesempatan bagi para pemirsa untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya melalui dua layanan telepon di nomor di bawah ini. Yang pertama kami persilakan nanti untuk bisa menghubungi nomor yang pertama, yakni di nomor 0218910635. Atau Anda juga bisa menghubungi layanan telepon di nomor yang lain di nomor 0811907912. Adapun bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, baik itu melalui WhatsApp maupun SMS, kami persilahkan untuk bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0811-9007913. Baik, alhamdulillah Ustaz telah berada di studio Ahsan TV. Sebelum beliau memulai kajian di pagi hari ini, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabar hari ini? Alhamdulillah. Insyaallah. Bisa tidur Ustaz malam Ustaz? Baik, kami persilahkan kepada Ustaz untuk memulai. Kalau tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Saudara-saudariku para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kembali dikumpulkan dalam majelis ilmu seputar fikih khusus kaum wanita. Majelis ilmu yang berusaha untuk membimbing kita, menerangi jalan kita dalam mengarungi kehidupan ini, kehidupan dunia yang fana yang akan kita tinggalkan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, kita masih dalam pembahasan kitab
Ahkam Tuhtassu bil Mu'minat yang ditulis oleh seorang ulama yang tidak kita ragukan lagi keilmuannya, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau merupakan anggota Hay'ah Kibar Ulama, ya, merupakan lajnah fatwa di Saudi Arabia. Maka kitab ini sangat bermanfaat kalau kita baca, kita pahami isinya, kemudian kita amalkan. Terlebih lagi di zaman sekarang banyak sekali kaum wanita yang terombang-ambing, tidak tahu arah kemana dia berjalan di kehidupan dunia ini, karena tidak memiliki ilmu agama, tidak memiliki petunjuk yang bisa dia pegang dalam menjalani agamanya. Maka wanita muslimah wajib belajar ilmu agama, karena ilmu agama ini penerang, ya, di tengah zaman yang banyak fitnah, banyak syubhat, banyak kerancuan. Maka wanita muslimah wajib belajar. Wanita muslimah wajib menuntut ilmu agama. Di antaranya adalah dengan sering hadir di majlis-majlis ta'lim, sering melihat TV-TV dakwah yang sekarang ini alhamdulillah sangat banyak, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan diri kita dari kemungkaran-kemungkaran yang banyak dilakukan manusia pada zaman sekarang. Saudariku ukhti muslimah, kita setelah menyebutkan pembukaan bagaimana wanita dalam pandangan Islam di saat masa jahiliyah, wanita terhina, namun ketika Islam datang, Islam mengembalikan kemuliaan kaum wanita pada tempatnya, kemudian mengangkat derajat mereka dan seterusnya. Maka pada kesempatan kali ini kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu fasal yang kedua, Al-Faslus Tsani fi bayani ahkamin takhtassu bitazayyuni al-jismi lil mar'ati. Pasal yang kedua, penjelasan tentang hukum-hukum khusus seputar perhiasan badan wanita. Ya, perhiasan, hukum-hukum khusus seputar perhiasan badan bagi kaum wanita. Qala al-mu'allif rahimahullah, penulis rahimahullah, Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan, qassi al-adhafir wa ta'ahidiha. Wahai wanita muslimah, potonglah kuku-kukumu dan perhatikanlah panjangnya kuku. Lianna taklimal adhafiri sunnatun biijma'i ahli ilmi. Karena memotong kuku termasuk sunnah dengan kesepakatan para ulama. Liannahu min khisalil fitrati alwaridati fil hadis. Karena memotong kuku termasuk khisal fitrah, perangai fitrah yang telah datang keterangannya fil hadis, di dalam hadis. Walima fi izalatiha minan nadhafati wal husdi. Dan karena dengan memotong kuku akan membuat nazafah, bersih dan baik, bagus. Wa ma fi baqaiha tawilatan minat taswihi wa tashabbuhi bis sibai. Dan karena dengan membiarkan kuku itu panjang akan membuat taswih, membuat jelek dan tasyabbuh dengan binatang buas. Wa tarakumil awsakh, dan juga menumpuknya kotoran-kotoran tahtaha, di bawah kuku. Wa man'i wusulil ma'i ila ma tahtiha. Kemudian juga mencegah sampainya air ke bawah kuku. Saudaraku, para wanita muslimah yang dimuliakan Allah SWT, memotong kuku termasuk sunnah fitrah. Karena dengan memotong kuku ini banyak sekali manfaat yang akan kita dapat. Di antara manfaatnya apa? Kebersihan, jelas. Karena kuku yang panjang itu akan membuat kotoran menumpuk. Kalau kotoran sudah menumpuk, maka akan kelihatan jijik, kotor, buruk. Maka Islam memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk memotong kuku
agar kita tampil sebagaimana Allah telah ciptakan. Itu yang disebut dengan sunnah fitrah. Belum lagi dari kuku panjang akan membuat tidak sampainya air wudhu ke bawah kuku. Kalau air wudhu tidak sampai ke bagian daging bawah kuku, akan membuat sholat kita tidak sah. Ini dampak yang sangat buruk bila kita tetap memanjangkan kuku. Maka wanita muslimah jangan beralasan cantik memanjangkan kukunya. Jangan beralasan ingin berhias di depan suami, tapi kukunya dibiarkan panjang. Kita tidak boleh ikut-ikutan wanita-wanita yang mereka tidak mengenal agama. Wanita-wanita yang memanjangkan kukunya agar terlihat di depan teman-temannya cantik dan sebagainya. Yang harus kita jadikan patokan dalam berhias adalah apa? Aturan Islam, bukan yang dilakukan oleh kebanyakan wanita muslimah. Karena itu saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita lihat dari sebagian wanita tidak perhatian dengan kukunya, ini jelas kemungkaran. Jelas sebuah kesalahan. Maka Syekh menyebutkan termasuk perhiasan khusus yang berhubungan dengan badan wanita muslimah, yaitu memotong kuku. Kemudian beliau mengatakan, wa ba'dul muslimati qad ubtulina bitatwilil adhafiri taqlidan lil kafirat wa jahlan bisunnati. Sebagian wanita muslimah, mereka diuji dengan memanjangkan kuku-kukunya karena taklid kepada wanita-wanita kafir, dan mereka jahil terhadap sunnah ini. Saudariku ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan sebagian wanita muslimah diberikan ujian dengan memanjangkan kukunya. Jadi kalau Anda memanjangkan kuku, itu sebenarnya bukan kecantikan, itu ujian, cobaan bagi Anda. Kenapa? Karena taklid kepada wanita-wanita kafir, membeo kepada wanita-wanita kafir yang memanjangkan kukunya. Ya, ini sebuah ujian dan cobaan sebenarnya, bukan sebuah kecantikan. Maka harusnya kita sadar bahwa ketika kita memanjangkan kuku, itu berarti sama saja kita sedang diuji keimanan kita. Ya, kita tidak tahu sunnah yang diajarkan dalam Islam berupa apa? Memotong kuku. Kemudian yang kedua, perhiasan juga yang berhubungan dengan badan wanita. Wa yusannu lil mar'ati izalatu sya'ril ibtain wal 'anati amalan bil hadisil waridi fi dzalika wa lima fihi min at-tajammul. Dan disunnahkan bagi wanita menghilangkan rambut pada ketiak dan juga sekitar kemaluan, mengamalkan hadis yang telah datang keterangannya dalam hal itu, dan juga karena di dalamnya terdapat tajammul, keindahan. Yang kedua, berhubungan dengan perhiasan pada badan wanita, menghilangkan rambut-rambut yang ada pada ketiak juga sekitar kemaluan. Saudariku ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, rambut yang tumbuh pada badan kita tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, rambut-rambut yang diperintahkan untuk dicukur. Ya, rambut bulu ketiak, bulu rambut sekitar kemaluan, ini diperintahkan untuk dicukur. Kalau laki-laki, kumis, ya, diperintahkan untuk dicukur. Kemudian yang kedua, rambut-rambut dan bulu yang dilarang untuk dicukur. Kalau tadi diperintahkan, ini rambut dan bulu dilarang untuk dicukur. Yang tumbuh pada badan kita tidak boleh dicukur. Pada laki-laki, jenggot tidak boleh dicukur. Pada wanita, alis, alisnya tidak boleh dicukur. Maka yang kita lihat pesta pernikahan, ya, pengantinnya alisnya dicukur habis, ini jelas-jelas melanggar larangan. Karena Nabi melaknat wanita-wanita yang mencukur alis.
Demikian juga kaum laki-laki diperintahkan untuk memanjangkan jenggot, tidak boleh dicukur. Jadi ada jenis rambut bulu pada tubuh wanita yang diperintahkan untuk dicukur, diantaranya bulu ketiak, bulu kemaluan. Ada juga bulu dan rambut yang dilarang untuk dicukur, bulu alis, ya. Kemudian kalau laki-laki jenggot atau rambut kepala wanita dicukur tapi menyerupai laki-laki, itu tidak boleh. Keadaan ketiga, bulu dan rambut yang tumbuh di badan kita tidak ada larangannya untuk dicukur dan tidak ada perintahnya untuk dicukur. Jadi larangan untuk mencukur tidak ada, perintah untuk mencukur tidak ada. Contohnya rambut apa? Rambut dan bulu yang tumbuh di betis kaki atau di tangan. Ada perintah mencukur bulu rambut yang tumbuh di betis kaki? Tidak ada. Tidak ada hadis memerintahkan kita cukurlah bulu-bulu rambut yang tumbuh di betis. Tidak ada. Ya. Ada tidak larangannya mencukur bulu yang tumbuh di betis? Tidak ada juga. Maka bebas. Anda mau biarkan tumbuh begitu saja, silakan. Mau dicukur juga tidak ada masalah. Karena dalam hal ini bulu rambut yang tumbuh di betis tidak ada larangan untuk mencukur dan tidak ada perintah untuk mencukurnya. Ya. Demikian juga bulu-bulu yang ada sekitar di kening, kadang-kadang suka tumbuh bulu di sini. Kalau laki-laki di dadanya, di tangannya, ini tidak ada perintah untuk mencukur dan tidak ada larangan untuk mencukur. Inilah 3 keadaan bulu atau rambut yang tumbuh di tubuh kita. Ada rambut bulu yang diperintahkan untuk dicukur, ada yang dilarang untuk dicukur, dan yang ketiga tidak ada perintah untuk mencukur dan tidak ada larangan untuk mencukur. Kemudian kata penulis, wal ahsan an yakuna dzalika kullu usbu'in aw la yatruku aktsara min 40 yauman. Dan yang paling baik, paling bagus bagi wanita muslimah hendaklah melakukan hal itu, yaitu mencukur bulu kemaluan, kemudian juga bulu ketiak dan potong kuku. Yang paling bagus itu dilakukan setiap pekan. Atau kalau tiap pekan tidak bisa, dia tidak membiarkan lebih dari 40 hari. Berdasarkan riwayat dari sahabat Anas bin Malik. Yang Rasulullah mengatakan, Anas mengatakan, kami diberi waktu oleh Rasulullah SAW agar tidak membiarkan mencukur kumis, ketiak, dan bulu kemaluan lebih dari 40 hari. Kemudian yang kedua, penulis Hafizahullah Syekh Fauzan, beliau mengatakan, ma yutlabu minha wa tumna'u minhu fi sya'ri ra'siha wa sya'ri hajibaiha wa hukmil khidabi wa sabagi sya'ri. Apa yang dituntut, dianjurkan dari wanita dan apa yang dilarang tentang rambut kepalanya. Jadi sekarang bagian kedua berhubungan dengan rambut. Apa yang dianjurkan untuk wanita terhadap rambutnya dan apa yang dilarang terhadap rambutnya. Kemudian juga sya'ri hajibaiha, juga rambut yang tumbuh di atas matanya, apa? Alis. Dan juga hukum mewarnai rambut dan mengecat rambut. Yutlabu minal muslimati tawfiru sya'ri ra'siha wa yahrum 'alaiha halquhu illa min daruratin. Dianjurkan bagi wanita muslimah untuk memanjangkan rambut kepalanya dan haram mencukur botak kecuali dalam keadaan darurat. Saudariku wanita muslimah yang dimuliakan Allah, rambut Anda adalah mahkota Anda. Maka dianjurkan bagi seorang wanita muslimah untuk memanjangkan rambutnya, memelihara dan menjaga rambutnya. Tidak dipotong botak, dihabis cukur pelontos kecuali karena darurat. Karena rambut wanita adalah mahkota, keindahan tubuhnya. Keindahan kecantikan seorang wanita bisa dilihat dari model bentuk rambutnya. Terkadang para laki-laki hanya dengan melihat model rambutnya langsung tertarik, ya.
langsung terpikat. Maka rambut wanita itu adalah perhiasan. Harus dijaga, harus dirawat. Baik merawatnya dengan selalu rutin ya di sampo, di conditioner dan seterusnya. Dan kata Syekh tidak boleh dipotong, dicukur botak. Karena mencukur rambut bagi wanita muslimah dibolehkan dengan syarat tidak menyerupai laki-laki. Dengan syarat tidak dicukur habis, pelontos. Karena tentunya wanita tidak ada rambutnya akan membuat takut. Ya, kaum laki-laki melihat wanita tidak ada rambutnya, apa jadinya? Takut. Ya. Kecuali karena darurat, kata Syekh. Kecuali karena darurat. Darurat maksudnya apa? Untuk satu kebutuhan, misalkan pengobatan. Yang di sebagian pengobatan kalau kanker penyakitnya ya kan akan membuat rambutnya rontok ya sehingga harus habis rambutnya, tidak ada masalah. Karena ini darurat. Atau seorang wanita mengalami kecelakaan. Kecelakaan yang membuat rambutnya ini habis. Baik karena kebakaran dan kecelakaan yang lainnya. Maka kalau bentuknya adalah untuk pengobatan, untuk satu yang darurat, maka tidak ada masalah wanita menghilangkan rambut seluruhnya. Karena itu dalam prosesi manasik haji dan umroh, wanita ketika tahallul dia tidak dicukur habis sebagaimana kaum laki-laki. Hanya seujung jari telunjuk ruas yang paling atas ini. Adapun laki-laki yang afdol ketika umroh dan haji adalah apa? Al-halq, yang dicukur habis. Karena itulah berbeda hukum antara laki-laki dan wanita. Wanita tidak boleh botak, adapun laki-laki boleh botak. Berhubungan dengan membotak kepala, ada beberapa keadaan yang perlu kita sebutkan. Keadaan pertama, membotak kepala dengan tujuan ibadah. Kalau memang tujuannya ibadah diperintahkan oleh syariat, maka boleh. Contoh membotak kepala bagi jamaah umroh dan haji, yaitu kaum laki-laki. Maka ini boleh, bahkan dianjurkan. Ya, Rasulullah mendoakan bagi laki-laki yang membotak kepalanya ketika tahallul dengan 3 kali doa. Allahumma arham al-muhallikin. Allahumma arham al-muhallikin, Allahumma arham al-muhallikin wal muqassirin ya Rasulullah, Allahumma arham al-muqassirin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang membotak kepalanya ketika tahallul bagi laki-laki. Rasul mendoakan sampai 3 kali. Sampai ada sahabat yang bertanya bagaimana dengan yang hanya memendekkan potong rambutnya. Kemudian Rasul doakan, Allahumma arham al-muqassirin. Semoga Allah juga merahmati orang yang mencukur pendek rambutnya, tapi hanya didoakan 1 kali. Ya. Jadi kalau kita mencukur, membotak kepala dalam tujuan ibadah yang dianjurkan, diperintahkan dalam agama, maka disyariatkan. Tapi ada keadaan kedua, membotak kepala niatnya ibadah, hanya saja ibadahnya dibuat-buat, bukan dalam syariat Islam. Contohnya para pengikut nabi palsu, ya. Satu ketika pernah nabi palsu ini dapat wahyu katanya dari Jibril dan memerintahkan pengikutnya untuk membotak kepalanya. Ini jelas-jelas haram. Kenapa? Karena membotak kepala dengan tujuan ibadah hanya ada pada haji dan umroh, bukan mengikuti nabi palsu yang bisikannya katanya dari malaikat Jibril. Ya, belum tentu dari malaikat Jibril, karena wahyu itu sudah terputus. Malaikat Jibril tidak punya tugas lagi untuk menyampaikan wahyu dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Maka perintah dari para pemimpin, ya, para nabi palsu, pemimpin tarekat misalkan, yang mengatakan wahai pengikutku cukurlah rambut kalian botak, ini tidak dibenarkan karena termasuk perkara baru dalam agama. Yang kedua, mencukur botak bukan dalam rangka ibadah, tapi dalam rangka sesuai kebutuhannya. Maka dibolehkan bagi kaum laki-laki, tidak dibolehkan bagi kaum wanita. Bukan dalam rangka ibadah. Contohnya apa? Ya, hanya sekedar pengen rambutnya botak supaya adem. Adem itu apa ya? Dingin. Sejawanya apa? Isis. Ya, supaya seger. Boleh. Kalau untuk kaum laki-laki. Tapi untuk wanita tidak dibolehkan. Kalau memang ya ini kaum laki-laki membutuhkannya. Dia bukan dalam rangka ibadah. Tidak ada masalah. Yang ketiga, mencukur botak
kepala itu dalam rangka hukuman. Nah, ini paling banyak anak santri kalau melanggar, pelanggarannya kategori berat, itu diapakan? Dicukur botak. Nanti bisa ditandai. Kalau ada santri kepalanya botak, oh ini berarti mukhalif, dia melakukan pelanggaran. Ya. Atau yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang, berwajib. Jika ada pelaku kriminal ketangkap, langsung dicukur botak kepalanya. Apakah dibolehkan hukuman dengan mencukur botak kepala? Hukuman jenis ini termasuk hukuman yang diserahkan kepada pemimpin atau yang biasa disebut dalam syariat Islam dengan sebutan ta'zir. Ya, ta'zir itu berbeda dengan had. Kalau had, hudud, itu ketentuannya sudah datang dari Islam. Ya, mencambuk wanita berzina dan masih gadis 100 kali. Itu sudah ada ketentuannya, dicambuk. Dan jumlah bilangannya juga ditentukan, 100. Tapi untuk takzir, dia adalah hukuman-hukuman terhadap sebuah pelanggaran yang memang pelanggarannya itu tidak dikategorikan sebagai tindak kriminal dalam Islam. Kriminal dalam Islam kan diantaranya membunuh, mencuri, merampok. Ini ketentuannya sudah ada. Berzina, ya, mabuk-mabukan, sudah ada ketentuannya. Tapi selain itu, misalkan santri kabur dari pondok, main di lokasi internet, ya. Ini kan tidak ada hukum Islam terhadap orang yang main internet, karena zaman dulu tidak ada masalah warnet dan sebagainya. Maka hukuman ini diserahkan kepada para pemimpin lembaga masing-masing. Dan diantaranya hukuman yang ditegakkan yang biasa menimbulkan efek jera, yaitu dengan membotak kepala. Makanya tidak ada masalah. Nah, kemudian qala Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh Mufti Diyar As-Saudiyah rahimahullah, wa amma sya'ru ru'usin nisa fala yajuzu halquh lima rawahu an-Nasa'i fi sunanihi bisanadihi an Aliyin radhiyallahu an. Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh yang merupakan mufti Diyar Saudi, mufti dari negara Saudi, beliau mengatakan adapun rambut kepala wanita maka tidak boleh dibotak berdasarkan riwayat Imam An-Nasa'i dalam sunannya dengan sanad yang sampai pada sahabat Ali bin Abi Thalib. Warawahul Bazzar bisanadihi fi musnadihi an Utsman. Bahkan diriwayatkan juga oleh Imam Bazzar dengan sanad yang sampai pada sahabat Utsman bin Affan. Warawahu Ibnu Jarir bisanadihi an Ikrimata radhiyallahu anhu. Dan juga berdasarkan riwayat dari Ibnu Jarir yang sanadnya sampai pada Ikrimah. Ikrimah ini muridnya Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas itu sahabat, Ikrimah muridnya, tabi'in. Radhiyallahu anhu qalu. Ya, semoga Allah meridhoinya, yang mereka semua mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahliqal mar'atu ra'saha. Rasulullah SAW melarang wanita mencukur habis, membotak kepalanya. Jadi larangan membotak kepala bagi kaum wanita ternyata telah datang dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya naha Rasulullah antahlikal mar'atu ra'saha. Rasulullah melarang wanita mencukur habis rambut kepalanya. Wan nahyu idza jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yaqtadi tahrima ma lam yarid lahu mu'aridun. Dan larangan itu apabila datang dari Nabi SAW maka berkonsekuensi tahrim, haram, selama tidak datang suatu yang memalingkan dari keharaman tersebut. Jadi kaum muslimin, wanita muslimah yang dimuliakan Allah, membotak kepala itu hukumnya haram selama tidak ada yang memalingkannya. Yang memalingkan contohnya apa? Tadi darurat, kecelakaan, ya. Maka tidak boleh bagi wanita muslimah membotak kepalanya, apalagi hanya sekedar konten. Konten untuk bikin YouTube. Konten apa lagi? Main film. Ronaldo Wati, ya. Nah, ini nggak boleh. Hanya sekedar tuntutan peran, tuntutan acting, dia membotak kepalanya. Wanita muslimah ini haram hukumnya. Haram wanita muslimah mencukur rambutnya habis. Ya,
mencukur habis rambut kepalanya atau membotak. Ini tidak boleh. Walaupun itu tuntutan peran, tuntutan akting, ini tidak boleh hanya sekedar mengejar dunia, kemudian kita melanggar larangan Nabi. Yang larangan Nabi kata Syekh, wan nahyu idza jaa anin nabi fa innahu yaqtadi tahrim. Larangan itu apabila datang dari Nabi maka berkonsekuensi haramnya perbuatan tersebut. Ya, malam yarid lahu mu'arid, selama tidak ada yang memalingkan dari keharaman tersebut. Qala Mulla Al-Qari fi Al-Mirqat Syarhil Mishkat. Imam Mulla Al-Qari beliau berkata dalam kitabnya Al-Mirqat Syarhil Mishkat, qaluhu an tahliqal mar'atu ra'saha wa dzalika li anna dzawaiba lin nisa'i kalliha lirijali fil hayati wal jamal. Ucapan Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, dilarang wanita mencukur habis rambut kepalanya karena rambutnya wanita itu posisinya seperti jenggot bagi kaum laki-laki dalam hal keadaan dan keindahan. Jadi kenapa rambut wanita itu tidak boleh dibotak? Posisinya seperti jenggot. Jenggot laki-laki tidak boleh dicukur habis. Karena itu keindahannya kaum laki-laki, ciri khususnya laki-laki apa? Jenggotnya. Begitupun kaum wanita, ciri khusus kecantikan wanita adalah apa? Rambutnya. Maka tidak boleh dicukur habis sampai botak. Wa amma qassu sya'ri ra'siha fa in kana li hajatin ghairi zinati ka an ta'jiza'an mu'ninatin aw yatulu katsiran wa yashqu 'alaiha fala ba'sa bi qassihi bi qadri hajah. Adapun sekedar mencukur rambut kepalanya, ya, apabila ada hajat kebutuhannya bukan untuk berhias, seperti misalkan dia repot mengurusi rambutnya yang membiayainya dengan sampo dengan yang lain-lain, atau yatulu katsiran, rambutnya itu cepat panjang dan dia sulit untuk mengurusi rambut yang panjang itu, karena memang rambut panjang itu harus ekstra rajin, harus sering disisir. Kalau nggak disisir kan dia apa? Ya kusut dan seterusnya. Beda dengan rambut yang sedang-sedang saja. Wa yashqu 'alaiha, dan dia merasa keberatan dengan rambut panjang ini, maka tidak mengapa dicukur biqadril hajah, sesuai kebutuhannya. Jadi misalkan wanita ingin berhias depan suaminya, dipotong rambutnya sebahu, boleh. Ya, ada kebutuhan, tidak ada masalah. Untuk menyenangkan suami selama dalam koridor aturan agama, tidak menyerupai laki-laki, tidak dibotak dan seterusnya. Kama kana ba'du azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaf'alnahu ba'da wafatihi litarkahunna at-tazayyuna ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam wastighnaihinna an tatwil asy-sya'r. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian istri-istri Nabi SAW, yaf'alnahu, mereka mencukur rambutnya ba'da wafatihi litarkihinna at-tazayyun. Mereka mencukur rambut setelah wafatnya Nabi SAW karena mereka tidak berhias setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ya, dan mereka mencukupkan diri dari memanjangkan rambut. Jadi setelah Rasul wafat, istri-istri para Nabi itu mencukur ya rambut-rambut mereka. Ini tidak ada masalah karena ada kebutuhannya. Wa amma in kana qasdal mar'ati min qassi sya'riha wa tashabbuhu bil kafirati wal fasiqati aw tashabbuhu birijali fa hadha muharramun bila syakkin lin nahyi an tashabbuhu bil kuffari umuman wa an tashabbuhil mar'ati birijali wa in kana al qasda minhu at-tazayyun in kana al-qasdu minhu at-tazayyuna falladhi yadhhar annahu la yajuz. Adapun apabila tujuan memotong rambut bagi seorang wanita adalah tasyabbuh kepada wanita-wanita kafir, wanita-wanita fasik, atau dia ingin tasyabbuh pada kaum laki-laki, rambutnya dipotong pendek, apa namanya istilahnya itu kalau dipotong pendek ya, bagi wanita ada istilahnya ya, wanita potong rambut menyerupai laki-laki, betul-betul persis kayak laki-laki potongannya, maka ini muharramun bila syakkin,
maka hukumnya haram tanpa ada keraguan. Linnahi anit tasyabbuh bil kufar umuman, karena larangan tasyabbuh terhadap orang-orang kafir secara umum. Jadi kalau wanita muslimah cukur rambutnya itu ingin meniru model gaya orang kafir, ya modelnya apa misalkan diikuti, apalagi berhubungan dengan idolanya orang kafir, kemudian dia ikut-ikutan atau orang fasik, maka ini jelas muharramun bila syakin, kata Syekh, haram tanpa ada keraguan. Atau dia ingin menyerupai laki-laki, maka juga haram tanpa ada keraguan. Adapun bila tujuannya untuk berhias, potong rambut untuk berhias, dan yang nampak adalah itu juga tidak boleh. Ini pendapat Syekh pribadi, bahwa Syekh Shalih Fauzan memandang kalau wanita cukur rambut tujuannya berhias, maka tidak boleh. Padahal kalau berhiasnya untuk suami boleh. Yang dilarang itu kalau berhiasnya dia di depan laki-laki yang bukan mahram, tidak pakai jilbab, potong rambut, jalan-jalan di luar, ini yang nggak boleh. Tapi kalau sekedar potong rambut hanya untuk berhias menyenangkan suami, maka Allah alam yang benar adalah dibolehkan, sekalipun Syekh memandang hal itu tidak boleh. Qala Syekhuna Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinkiti rahimahullah fi Adwa'il Bayan, innal urfa alladhi sara jariyan fi kathirin minal biladi yaqta'ul mar'atu sya'ra ra'siha ila qurbi usulihi sunnatun ifrijiniyatun mukhalifatun lima kana alaihi nisa'ul muslimin wa nisa'il arab, lima kana alaihi nisa'ul muslimina wa nisa'ul arabi qabla al-islam, fahuwa min jumlatil inhirafat allati ammat al-balwa biha fid dini wal khuluqi wassamti wa ghairi dzalik. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti, beliau adalah pakar dalam tafsir. Ya, beliau punya buku tafsir yang berjudul Adwa'ul Bayan. Adwa'ul Bayan, ini bukunya sangat bagus sekali untuk dipelajari. Beliau mengatakan, sungguhnya kebiasaan yang berjalan pada sebagian negara-negara yang mana seorang wanita mencukur rambut kepalanya sampai memotongnya sangat pendek dekat pangkal kepala, jadi seperti laki-laki. Sunnah ifrinjiyah, ini adalah kebiasaan orang-orang ifrinjiyah, orang-orang apa? Perancis. Mukhalifatun, yang menyelisihi apa yang dilakukan oleh wanita muslimin dan wanita-wanita Arab sebelum Islam. Jadi wanita kaum muslimin, wanita Arab sebelum Islam, mereka memanjangkan rambut, bukan malah mencukur sampai menyerupai laki-laki. Fahuwa min jumlatil inhirafat, itu termasuk di antara penyimpangan-penyimpangan wanita allati ammatil balwa biha, penyimpangan wanita yang sudah umum, yang sudah menyebar dalam agama, akhlak dan juga perilaku dan selain itu. Maka wanita muslimah yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin cukur rambut, niatkan untuk menyenangkan suami, bukan untuk meniru orang-orang kafir atau kebiasaan adat-adat orang kafir. Sehingga wanita muslimah yang rambutnya dicukur hanya boleh dilihat oleh suaminya, dan itu pun tidak boleh meniru modelnya, gayanya rambut orang kafir atau menyerupai laki-laki. Karena bila kita menyerupai wanita kafir atau laki-laki, maka hukumnya haram. Tapi bila untuk menyenangkan suami tidak ada masalah. Tapi ingat, hanya boleh dilihat suami di dalam rumah, tidak boleh di luar rumah. Wallahu alam, ini baru sedikit dari perhiasan yang berhubungan dengan badan wanita. Insyaallah kita lanjutkan di pekan-pekan berikutnya. Wallahu alam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas penjelasan yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz terkait tentang hukum-hukum seputar perhiasan wanita yang terkait dengan tubuhnya. Dan di antara poin yang tadi sudah disampaikan, yakni tentang hukum seputar memanjangkan kuku dan tentang mencukur bulu-bulu yang ada di tubuh kita. Baik, tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda, para pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung di nomor di bawah ini. Kami persilakan nanti untuk bisa menghubungi dua layanan telepon yang sudah kami persiapkan. Adapun bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, kami persilakan juga untuk mengirimkan pertanyaan
di nomor di bawah ini. Insyaallah taala kita akan jeda dulu. Setelah itu kita akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung. Jangan kemana-mana, tetap di program kajian pagi. Alhamdulillah para pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita kembali dalam program kajian di pagi hari ini. Kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini dalam segmen Salah Jawab. Alhamdulillah, sebelum kami berikan kesempatan bagi pemirsa yang bertanya melalui layanan pesan singkat, kita akan berikan kesempatan dulu bagi pemirsa yang sudah bergabung yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan, sudah ada telepon yang pertama yang masuk. Halo. Halo. Ya. Ya, silakan. Dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Baik, Pak Saleh Haji di Bengkulu. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, pengarang kitab, kru TV, Ahsan TV, kita semua dan kaum muslimin diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ustaz, pertanyaan pertama, bagi seorang laki-laki atau wanita, mana yang lebih utama, membiarkan rambutnya putih atau disemir? Dan yang kedua, apakah semir-semir yang dijual sekarang ini itu tidak menutup masuknya air ke kepala begitu? Baik, cukup. Yang ketiga, apakah ada sunahnya? Sunah-sunah fitrah dilakukan khusus di hari Jumat. Syukron Ustadz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, dari saudara kita Pak Saleh Haji di Bengkulu, beliau menanyakan mana yang lebih utama antara membiarkan rambut jadi tetap putih ataukah disemir. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, termasuk hikmah dari penciptaan kita, Allah SWT menjadikan usia kita tidak selalu muda. Ya, dengan bertambahnya usia membuat sebagian anggota badan kita mengalami perubahan. Kulit mulai tidak sekencang dahulu saat muda, kemudian ditandai rambut pun mulai memutih ketika usia kita semakin bertambah. Maka termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala ketika rambut mulai memutih, ya, dibolehkan dalam Islam ini mengecat atau menyemir, tapi tidak boleh dengan semir hitam. Tidak boleh dengan warna hitam. Kenapa tidak boleh warna hitam? Karena warna hitam akan menipu sehingga rambut hitam kembali dan membuat seolah-olah dia masih muda padahal usianya sudah tua. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik antara tetap rambut kita putih ataukah disemir, dua-duanya boleh. Karena semir juga diperintahkan dalam Islam, ya. Perintahkan dalam Islam. Boleh kita menyemir dalam rangka menyelisih orang Yahudi, ya, tapi bukan dengan selain hitam. Jadi Rasulullah memerintahkan semir itu, ya. Khaliful Yahud. Selisihilah orang-orang Yahud. Ya, semirlah rambut-rambut kalian. Jadi ada perintahnya dari Rasul SAW. Apakah berarti yang tidak menyemir tidak utama? Tidak juga. Kalau dia memilih rambutnya tetap putih tidak ada masalah. Karena mungkin pertimbangannya biaya menyemir itu tidak ringan, ya. Menyemir rambut itu kan butuh biayanya tidak sedikit. Ya, apalagi kalau prosesnya ingin semirnya itu bagus, rata, maka harus dilakukan profesional dengan biaya yang tidak sedikit. Maka tidak ada keutamaan antara satu dan dua. Tapi boleh kita menyemir rambut yang sudah beruban, tapi bukan dengan warna hitam. Nah, itu dianjurkan oleh Rasul SAW. Nah, pertanyaan kedua tentang apakah semir yang dijual di pasaran semir yang dijual di pasaran. Ada dua bentuk semir yang dijual di pasaran. Yang pertama adalah semir dengan menggunakan bahan kimia yang membuat air itu tidak sampai pada rambut. Yang kedua adalah semir-semir yang sifatnya asli, original, ya, dari bahan alami, bukan bahan kimia. Kalau yang pertama tadi dari bahan kimia, yang kedua dari bahan alami. Kalau dari bahan alami,
maka dia masih bisa meresap air. Naam, Allah alam. Nah, Ustaz, khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Pak Soleh Haji yang tadi bertanya di Bengkulu. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa yang bertanya melalui layanan pesan singkat. Baik, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, ini dari seorang ukhti muslimah. Apakah boleh wanita safar tanpa mahram disebabkan safarnya darurat, seperti orang tua yang sedang sakit atau meninggal? Kemudian, Ustaz, mohon nasihat bagaimana kiat-kiat agar tidak futur dalam beribadah saat liburan di kampung halaman, karena kami merasa liburan pulang kampung banyak hafalan-hafalan yang hilang. Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, bolehkah wanita safar tanpa mahram untuk kondisi yang darurat? Tadi disebutkan orang tua sakit atau orang tua meninggal dunia. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, safar tanpa mahram hukum asalnya adalah tidak boleh. Wanita safar tanpa mahram hukum asalnya adalah tidak boleh. Karena Nabi SAW jelas melarang hal itu. Beliau bersabda, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Janganlah seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Bagaimana sekarang dalam kondisi darurat? Yang perlu diketahui, definisi darurat, tidak setiap perkara kita katakan darurat. Bahwa darurat itu adalah dalam satu kondisi, ya, yang kalau kita tidak melakukannya maka kita akan meninggal dunia, kita akan mati, itu baru darurat. Jadi tidak semua orang berhak menghukumi ini darurat, ini darurat. Karena kalau kita buka pintu ini, orang akan bermudah-mudahan dengan mengatakan darurat, sehingga dengan alasan darurat melanggar hukum agama. Contoh sederhana, memasukkan anak sekolah ke sekolah Islam, kemudian karena biayanya tinggi, dia meminjam uang ke bank dengan alasan apa? Darurat, anak saya harus masuk ke sekolah Islam. Ini tidak benar. Darurat itu patokannya dua. Satu, kalau tidak diambil, Anda akan binasa, meninggal. Kedua, tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh kecuali yang haram. Ya, jadi itu baru kondisi darurat. Nah, sekarang kita praktekkan pada kasus wanita safar tanpa mahram karena orang tua sakit. Pertanyaan kita, ketika orang tua sakit dan kita tidak ada mahram, apakah dengan tidak berangkat pulang kampung ke rumah, orang kita akan meninggal dunia? Kalau tidak mengambil itu, kita akan binasa. Yang kedua, apakah tidak ada jalan lain? Ya, ketika orang tua sakit harus pulang, ataukah ada cara lain yang bisa membuat kita pulang dengan aman? Ya. Ini tidak semua perkara kita bisa bilang darurat. Darurat itu patokannya dua. Kalau kita tidak melakukan hal itu, kita akan binasa. Yang kedua, tidak ada cara lain. Ternyata ketika orang tua sakit, kita tidak ada mahram, bisa ada cara lain untuk menjenguk orang tua. Misalkan dengan perwakilan keluarga yang lain, kakak yang lebih dekat. Kemudian bisa kita karena tidak ada mahram berhubungan dengan cara video call. Ya, tidak melanggar aturan Islam, karena darurat itu betul-betul kondisi yang memang dia harus ambil, tidak ada jalan lain. Kalau tidak diambil, dia akan binasa. Itu namanya darurat. Baik, sekarang orang tua meninggal dunia. Orang tua meninggal dunia. Kita katakan ini darurat, saya harus pulang kampung. Orang tua meninggal. Kata siapa? Ketika orang tua meninggal itu dikatakan darurat. Padahal kita bisa bersabar sebentar. Ya, dengan cara menunggu suami pulang kerja misalkan. Ataukah kalau belum kita menikah, kita menunggu saudara lain menjemput kita. Jadi jangan kita remehkan, menganggap perkara itu sebentar-sebentar darurat. Sebentar-sebentar mengatakan darurat. Kalau masih ada cara lain yang bisa ditempuh, maka bukan termasuk darurat. Dengan demikian, wanita safar tanpa mahram tetap hukum asalnya tidak dibolehkan. Nah, Ustaz, baik. Untuk pertanyaan kedua, Ustaz, untuk kiat-kiat agar tidak futur di kampung selama liburan. Baik. Bagaimana kiat tidak futur di kampung selama liburan? Memang liburan ini ya sedikit tidaknya mengganggu apa yang sudah kita jalani selama ini. Kalau di kota tempat kita tinggal misalkan kita sering ikut kajian,
sering menyimak Al-Quran, hafalan anak, tapi ketika pulang kampung lupa semuanya atau hilang semuanya. Maka dengan demikian bagi para pemudik yang pulang kampungnya, ya hendaklah tetap dilaksanakan apa yang biasa dia lakukan di tempat tinggalnya. Kalau di tempat tinggal biasanya kita habis maghrib mengaji, habis subuh mengaji, baca Quran, maka kita lakukan itu. Kalau habis subuh misalnya kita mengulang hafalan, di saat kampung juga habis subuh lakukan itu. Yaitulah intinya dari keistiqomahan, tidak terputus dengan adanya liburan atau berbeda tempat. Rasulullah bersabda, ittaqillah haitsuma kun, takwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Ya, jadi salah satu kiat untuk menghindari sikap futur itu, lakukanlah istiqomah kegiatan yang biasa kita lakukan selama di rumah tidak pulang kampung. Yang kedua, carilah teman-teman yang soleh di kampung yang bisa kita ajak melakukan ketaatan. Ya memang ini sulit karena kampung itu kan luas, kita tidak tahu siapa yang sudah mengaji dan belum. Maka kalaupun tidak dapat teman, minimal diri kita menyemangati diri kita sendiri untuk tetap istiqomah. Naam, Allah a'lam. Naam, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan seorang ukhti muslimah tadi yang bertanya. Baik, kita bacakan pertanyaan terakhir di pagi hari ini dari seorang pemirsa yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat dan penjelasan terkait dengan sunnah memotong kumis yang benar menurut dalil-dalil sunnah. Apakah memotong atau merapikan? Apakah merapikan atau mencukur secara habis, Ustaz? Mohon jawaban dari antum. Jazakumullahu khairan. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, dalam hal mencukur kumis, kalau kita lihat redaksi kalimat di dalam hadis yang memerintahkan agar kita cukur kumis, itu menggunakan kalimat qas wa qassus syawarib, yang hendaklah dia cukur kumis-kumisnya. Yang namanya mencukur itu tidak sampai habis. Kalau sampai habis itu menggunakan kalimatnya halku, ya, menghalku. Halku itu apa? Cukur sampai habis, ya. Halak, sebagaimana tadi kita terjemahkan, al-halku itu adalah membotak kepala. Nah, berhubungan dengan kumis, kalau kumisnya dibotak itu maksudnya apa? Cukur habis, ini tidak boleh. Jadi yang benar kumis itu hanya dirapihkan, dicukur. Ya, masih ada sisa-sisa tumbuh kumisnya di atas bibirnya. Beda dengan menggunakan crop kumis. Kalau itu betul-betul sampai habis, ini tidak seperti itu. Itu namanya membotak. Karena kalau kita lihat redaksi hadisnya itu hanya dengan kalimat qassu. Qassu itu adalah mencukur tidak sampai habis. Allah a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas jawaban dari pemirsa yang tadi bertanya. Sebagai penutup di kesempatan pagi hari ini, sekali lagi karena waktu yang terbatas, mohon maaf dari beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan ke kami, tidak bisa kami bacakan secara keseluruhan karena memang waktu yang terbatas. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan pada Ustaz yang telah menemani kita di kesempatan pagi hari ini untuk memberikan nasihat-nasihat seputar hukum-hukum wanita. Semoga kita bisa mengambil faedah-faedah penting dari apa yang beliau sampaikan. Dan kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV yang terus menyimak tayangan live kajian di setiap Sabtu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Sebelum kami undur diri dari layar televisi Anda, kembali kami menyampaikan kepada seluruh pemirsa dan kaum muslimin terkait tentang laporan open donasi broadcast dan ofitment. Alhamdulillah kami sampaikan secara umum dari total donasi yang kami sampaikan kepada seluruh kaum muslimin sebesar 385 juta rupiah. Alhamdulillah hingga saat ini sudah terkumpul sekitar 199.887.000 rupiah, yang artinya kalau dihitung dari presentasi angka sudah 51,9%, dan artinya masih terdapat kekurangan sebesar 185.112.000 rupiah. Maka sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV yang terus berpartisipasi dan mendukung program ini, dan kami terus mengajak Anda untuk bisa bergabung dalam program ini agar Ahsan TV terus bisa memberikan manfaat bagi seluruh kaum muslimin. Ini saja yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini.
Kami atas nama kru mengucapkan jazakumullah khairan dan mohon maaf atas kekurangan di kesempatan pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.